Eh, Salam dan bahagia, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami lewat Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits di kanal YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Nah, sahabat sekalian, pada sesi kali ini kami memanfaatkan momen di saat sosialisasi dan koordinasi program prioritas Kemdikbudristek BGP Provinsi Maluku yang menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan yang ada di 11 kabupaten kota, juga menghadirkan 11 koordinator GB di Provinsi Maluku. Kami memanfaatkan momen ini ya untuk menyajikan konten yang sederhana, tapi barangkali ini dapat menginspirasi ibu bapak sekalian dari cerita-cerita praktik baik yang akan dibagikan oleh para penggerak kita di kesempatan yang berbahagia ini. Hadir bersama saya dua penggerak hebat ya. Tapi topik kali ini kita tidak membahas tentang bagaimana pergerakan terkait tentang guru penggerak. Namun lebih condong kita akan membahas tentang calon guru penggerak pada daerah khusus. Kebetulan nih sudah hadir ya di tengah-tengah kita fasilitator PGP daerah khusus ya. Kemudian ada juga calon guru penggerak dari daerah khusus. Seperti apa? Yuk kita langsung gali, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Pertama mungkin dari beliau ya, calon guru penggerak dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Silakan Pak, diperkenalkan dan disapa sahabat-sahabat BGP yang lagi menyaksikan konten ini. Ya, baik, terima kasih. Halo sahabat BGP, di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Robert Fernand Labir, biasa dipanggil Robi. Saya CGP Dasus Angkatan 10 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wah, ini ceritanya gimana Pak bisa sampai ke sini Pak? Kebetulan hari ini sangat baik karena kemarin lagi saya punya kombel diundang untuk mengikuti lokakarya pemetaan kombel di BGP Maluku dan sudah selesai hari ini dan bergabung bersama teman-teman penggerak hebat yang ada di Ambon sini. Iya, luar biasa. Tidak disangka beliau ada di Ambon dengan kegiatan yang berbeda, tetapi ketika mendengar ada teman-teman guru penggerak juga di sini dan datang bersama kami, menyapa kami, ya tentunya mungkin ada hal-hal baik yang bisa kita bagikan bersama. Nah, di tengah ini mungkin tak asing lagi bagi para penggerak di Provinsi Maluku, tapi kapasitas beliau ya pada kesempatan ini sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak di daerah khusus. Yuk, Pak Ocep disapa sahabat-sahabat BGP kita. Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Keleta. Saya selalu dipanggil Pak Ocep. Kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi fasilitator daerah khusus kemarin di Maluku Barat Daya dan sekarang di Maluku Utara. Wah, di Maluku Utara juga Pak ya? Maluku Utara. Luar biasa. Oke, sekarang Bapak Ibu ya, adalah ini komposisi yang memang bagaikan dua sisi mata uang antara CGP sama Fasil, khususnya di daerah khusus. Kita akan gali dulu dari Pak Obi ya. Saya sapa aja Pak Obi ya, biar lebih dekat Pak ya. Ya, Pak Obi. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk mengikuti proses mulai dari seleksi sampai sudah berproses? Sekarang udah PTM berapa Pak? Sekarang sudah PTM 2, nanti bulan depan itu PTM 3. Oke, apa sih yang memotivasi Bapak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di daerah khusus ini Pak? Iya, yang pertama yang semua orang itu pasti ingin berubah. Pasti ingin berubah dan semua orang ingin berkembang. Ya. Semua orang ingin berkembang, jadi tujuan saya mengikuti guru penggerak ini yang pertama menambah pengalaman saya, menambah ilmu saya juga. Yang kedua dengan ilmu yang saya pelajari, saya dapat merubah mungkin wajah pendidikan di kabupaten saya. Luar biasa. Ingin mengubah wajah pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, Pak Ubi, dalam prosesnya nih, ya udah
mengikuti seleksi sampai ditetapkan sebagai calon guru penggerak. Nah, saat ini Bapak sudah berada pada proses yang boleh dikatakan sudah 50% ya, begitu ya Pak Ojep ya? Iya. Ya, sekitar 50%. Udah di modul berapa sekarang? Kemarin terakhir di modul 2.3. 2.3. Oke. Itu tentang, kalau tidak salah, tentang pembelajaran diferensiasi sama Komunitas. komunitas praktisi. Iya. Oke. Berarti dua modul utama, modul 1 sama modul 2 itu sudah terlewati. Pak, ini sudah berada, boleh dikatakan sudah 50% progresnya ya, tahapan untuk pendidikan guru penggerak daerah khusus. Tentunya sudah banyak aksi nyata, praktik baik yang dilakukan ya oleh Pak Ubi terkait tentang implementasi topik-topik ataupun modul dari PGP itu sendiri. Boleh diceritakan Pak, seperti apa perubahan-perubahan kecil yang sudah dilakukan mulai dari diri, mulai dari kelas sendiri, ataupun di sekolah, atau mungkin bisa jadi Bapak sudah bisa menggerakkan teman-teman di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Silakan. Iya, terima kasih. Memang setelah mengikuti kegiatan ini, kalau kita mau bicara jujur, dia berbanding terbalik dengan kita punya cara hidup lah. Ya. Kita contohnya betul yang biasa keras dengan siswa, Ya. tapi dengan adanya pendidikan mengikuti pendidikan guru penggerak, apalagi di tahap 1 kita sudah diterpa dengan filosofi. Keras itu seperti apa Pak? Ya, keras itu yang sebagai guru laki-laki otomatis kita tetap dengan bisa pukul siswa juga, bisa. Sebelumnya begitu ya? Iya, sebelumnya begitu. Nah, setelah masuk dengan ke PTM pertama dan materi pertama tentang pokok-pokok pikiran Yajar Dewantara, kayak terjadi penyesalan dalam diri begitu. Luar biasa. Nah, Penting, Pak saya. Tapi kita mau bikin bagaimana ya harus berubah, Ya. Jadi Semacam ada pengakuan tobat Pak ya? iya. Dalam proses itu ya. Iya, terutama di modul 1. Ya. Ya. Jadi setelah modul 1 waktu pulang ke sekolah, kembali ke sekolah, mau biasa karena hal yang lama sudah terbiasa, jadi kayak memendam akang itu ya memang masih benar butuh waktu sekitar 1 minggu tuh untuk beradaptasi dengan itu. Ya, 1 minggu itu saya habiskan, tapi mungkin dengan dengan tangan lagi untuk fisik, tapi dengan mulut masih kata-kata kasar yang masih ada. Tapi ya perlahan-perlahan sampai sudah PTM 2, ya sekarang contohnya kalau ada siswa yang salah tinggal panggil lalu ya rangkul, yang cowok rangkul, ketemu bicara baik-baik, bicara kasih pemahaman. Iya. Jadi untuk sampai di tindakan fisik sampai hari ini ya sudah mungkin sudah, mudah-mudahan nanti ke depan itu lebih bagus lagi. Ya. Sahabat sekalian, dari sedikit yang telah dibagikan oleh Pak Ubi ini, boleh dikatakan beliau ini sebelumnya mendidik dengan keras. Ya. Perlahan mulai berubah dan berharap bahwa dan mengajak teman-teman sekalian semua, mari kita mendidik dengan hati. Ya. Ya. Oke, Pak Ojek, ya, Bapak sebagai fasilitator PGP di daerah khusus, tentunya daerah khusus ini perlakuannya berbeda dengan teman-teman yang mengikuti PGP secara reguler. Ya, semua pendidikan dilakukan secara offline, begitu Pak ya. Nah, apa yang boleh Bapak tanggapi ya, ketika Pak Obi ini bagian daripada CGP yang Bapak dampingi? Ya, walaupun beliau bukan CGP yang didampingi, tapi ketika cerita seperti itu Bapak terbayang seperti apa? Silakan. Iya, jadi yang pertama saya waktu melihat beliau itu saya sangat bersyukur karena kebetulan kita juga sudah mengenal dan saya meyakini bahwa pelajaran dari PTM 1 dan PTM 2 kan itu khusus. Jadi semua teman-teman PGP itu akan hadir di ibu kota kabupaten selama, kalau PTM 1 itu selama 7 hari. Kemudian sebelum PTM 2 itu biasanya fasilitator itu mengunjungi 5 orang terlebih dahulu di daerah mereka masing-masing. Kemudian setelah mengunjungi mereka hadir lagi
di ibu kota kabupaten untuk melakukan PTM 2. Dan saya berharap bahwa dengan pendidikan guru penggerak ini bukan saja bisa merubah yang kabupaten, tapi di sekolah dulu seperti tadi yang Pak Rowi bilang, merubah diri dari diri sendiri, karena dari diri sendiri itu akan memancarkan dan orang akan melihat, sehingga perubahan itu mulai akan dari diri, kemudian dari kelas dan dari sekolah, dan saya meyakini bahwa itu sampai kepada luar orang bisa melihat seperti itu. Ya, nah Ibu sekalian, pasti di antara ibu bapak sahabat PGP sekalian masih terbayang ya seperti apa PGP Dasus itu. Ya, saya sendiri penasaran, Pak Ocep. Bisa diceritakan secara ringkas aja prosesnya gimana? Pak Ocep sendiri kan waktu PGP kan tidak Dasus kan? Betul. Ya, nah pasti bapak sendiri merasa beda, mendapat berupaya untuk memperlakukan hal-hal yang unik di daerah yang tidak ada sinyal, berhadapan dengan cuaca yang kadang tidak diinginkan, Pak. Betul. Nah, bisa diceritakan Pak prosesnya gimana secara ringkas? Siap. Jadi proses untuk dari awal untuk tesnya itu sama dengan teman-teman yang daring, tetapi mereka itu diturun untuk tesnya itu di masing-masing kabupaten, kemudian direkrut, dipanggil oleh dinas dan langsung dites untuk esainya dulu. Setelah esainya lulus, Prosesnya prosesnya itu ya offline juga? Offline juga di tes esai. Setelah itu mereka memeriksa, observer memeriksa, kemudian setelah itu diperiksa beberapa waktu kemudian dengan hasilnya, kemudian lagi observer turun lagi ke kabupaten untuk melakukan wawancara, kemudian mengajar. Setelah itu berarti Pak, sebentar, lebih nampak ya proses melihat asli. Wawancara ketemu orangnya, Jadi pegang mana dia mendemo 10 menit, mengajar 10 menit ya. Iya, jadi media yang dibawa memang media nyata. Ya, gitu kan Pak? Ya, kadang kan kita kalau yang waktu di daring itu kan seakan-akan ya anggap saja udah ini ya ayo anak-anak kita lihat ini ya untuk mempercepat waktu itu. Tapi beda juga ya kalau dengan yang terus setelah seleksi Pak? Setelah seleksi kemudian itu ditempatkan, kami kemudian berunding, kemudian kebetulan kemarin kami berunding dipanggil ke Bali dan ditugaskan, masing-masing fasilitator akan ditugaskan ke daerah-daerah Dasus. Nah, perbedaannya adalah daerah-daerah Dasus itu kan tidak mempunyai sinyal. Saya kemarin pergi itu misalkan di MBD atau mungkin juga di Tobelo itu siangnya itu lampu mati, malamnya itu jam 7 sampai jam 6 baru nyala, kemudian tidak ada sinyal. Jadi sangat berbeda dengan daerah-daerah yang di kota. Itu sebabnya mereka dipanggil untuk mengikuti. Dan saya bersyukur kenapa semangat mereka untuk mengikuti itu sangat luar biasa. Tadi seperti yang Pak Robi bilang, ada perubahan-perubahan. Ada yang sampai menangis karena melihat apa Bapak yang telah menyaksikan sendiri. Saya menyaksikan sendiri. Karena memang tatap muka langsung kan? Tatap muka langsung. Luar biasa. Dan itu juga terharu bagi saya karena mereka merasakan betul-betul bahwa ini perubahan walaupun tidak langsung, tetapi mereka merasa bersalah, mereka langsung menyampaikan semuanya, itu refleksi diri semuanya. Nah, Kocep, sekarang untuk pendidikannya Pak, kita juga ingin tahu, teman-teman juga ingin tahu, barangkali ini bisa menginspirasi teman-teman di daerah khusus ya. Mari jangan merasa dengan kekurangan akan menjadikan kita kesulitan berinovasi, ya, kesulitan untuk mulai bergerak. Ya. Nah, gimana Pak proses pendidikannya? Misalnya kalau kita kan lewat tahapan alur merdeka, terus ada tahapannya, terus mulai dari diri ya sampai pada aksi nyata. Apakah proses di Dasus begitu juga? Iya, proses di Dasusnya seperti itu. Kalau di daring kan kita mungkin kalau 1 minggu itu dengan instrukturnya mungkin sekitar 2-3 kali. 1 minggu. Ya kan? Yang daring. Ya, daring. Tapi kalau kita itu kan langsung. Jadi PTM 1 itu kan 7 hari. Langsung dari jam 7.30 sampai jam 5 sore jam 17. PTM 2 itu kan jam 5 hari juga. Nah, ini yang saya mau membagikan bahwa teman-teman yang mungkin di daerah-daerah terpencil jangan sampai merasa bahwa teman-teman itu jauh lalu tidak bisa berkembang. Saya merasa bahwa dan saya melihat teman-teman yang menjadi CGP ini
sangat luar biasa. Dan saat mereka membagikan pengalaman-pengalaman mereka itu, walaupun di daerah-daerah terpencil, tetapi itu luar biasa. Apa yang mereka lakukan, walaupun dalam keterbatasan, walaupun dalam lampu mati, tidak mungkin menggunakan infocus dan seterusnya, tapi mereka menggunakan karya-karya atau alami ya, bahan ajar alami di luar, dan itu sesuatu yang hebat. Jadi bagi teman-teman yang di daerah Dasus, jangan patah semangat, kalian itu luar biasa. Tetap berinovasi dengan semua yang ada di sekitar, manfaatkanlah semuanya. Ya, inilah Maluku. Maluku. Ya, kalau dibilang karakteristik Maluku, daerah kepulauan, ya daerah berbasis pulau. Ya namanya daerah kepulauan, ya progresnya itu seperti ini. Betul. Ya akan ada hiasan ombak, angin. Nah, itu karakteristik kita ya. Nah, Bapak pasti alami itu, ya kan? Ketika bertugas di daerah pulau. Apalagi yang beda ya. Ya, saya berpindah ke Pak Obi. Pak Obi, tadi sudah kita dengar juga bagaimana Pak Fasil ya berupaya memfasilitasi teman-temannya dan banyak cerita-cerita menarik yang didapatkan ya. Nah, Pak, sampai saat ini ya Bapak masih dalam proses pendidikan guru penggerak di daerah khusus. Apa komitmen Bapak di sisa pendidikan ini ya untuk dimanfaatkan secara maksimal ya, walaupun di tengah-tengah terbatas, dalam rangka untuk mencapai visi diri dan nilai serta peran yang telah Bapak tetapkan di modul 1 silakan. Iya, tersisa 2 PTM ini, ya saya tetap dengan teman-teman tetap berkomitmen untuk bisa menyelesaikan PTM ini, menyelesaikan program ini, sehingga kami bisa menjadi agen perubahan di kabupaten kami. Karena jujur Dasus ini yang pertama guru penggerak ini, nanti kalau tuan sayang kita yang Dasus ini lulus berarti kita guru penggerak angkatan pertama di Kepulauan Tanimbar. Itu berarti Tanimbar ini membutuhkan kami sekitar 35 orang yang akan berjuang mati-matian bekerjasama dengan angkatan pertama ini Dasus ini. Jadi kalau setelah kegiatan ini ya mudah-mudahan sekitar 35 orang ini tetap berkolaborasi untuk bisa membuat hal yang lebih baik untuk pendidikan di Tanimbar. Oke Pak. 35 orang ya, tentunya berkomitmen untuk membuat hal yang lebih baik seperti yang disampaikan Bapak. Nah, ini kaitannya tentang salah satu nilai guru penggerak, yaitu nilai kolaborasi. Nah, saat ini pengalaman kita Pak ya, pengalaman kita waktu masih PGP juga begitu Pak. Wih, komitmennya tinggi Pak. Ya, nah, tapi ketika pendidikan ini berakhir, ketika kita sudah kembali ke sekolah masing-masing, sudah jarang ketemu, mungkin karena faktornya seperti itu, sehingga komitmen yang tadi belum dapat dijalankan dengan baik. Nah, salah satu nilai ya, dari guru penggerak yaitu kolaborasi. Seperti apa Bapak bisa membayangkan, bermimpi ke depan, upaya membangun komunitas belajar lintas guru penggerak dulu ya, kita contohkan dulu ya bahwa kita ini komit begitu ya Pak ya. Nah, sehingga ketika kita mendampingi teman-teman di sekolah lain itu, mereka bisa atau kita bisa menceritakan praktik baik kita seperti apa Pak, bayangan Bapak, mimpi Bapak. Iya, memang kalau sementara yang saya sendiri coba jalankan untuk bagaimana dengan teman-teman tetap berkoordinasi, berkolaborasi untuk tanggung jawab untuk tugas-tugas guru lah. Terkadang kalau teman-teman yang ada di kota, misalkan nanti kita yang di kota kalau ada waktu kita ngopi-ngopi sambil cerita biasa. Memang tujuan ke depan nanti kita akan buat sebuah komunitas istilah kayak dalam kombel begitu. Tapi memang untuk kemarin sudah disampaikan juga pada saat PTM 2 kita sudah diskusi kecil-kecil antara ketua-ketua kelas dari setiap kelas, tapi memang sampai hari ini belum ada katakanlah belum ada kesepakatan bahwa satu orang yang mengkoordinar kayak ketua angkatan begitu. Nah, itu belum ketemu, belum sampai tahap itu. Jadi tapi tanggung jawab karena saya juga ketua di satu kelas, jadi
tanggung jawab masing-masing untuk mengkoordinir teman-teman sampai dalam pada saat PTM maupun setelah PTM. Jadi kadang-kadang dalam grup-grup kecil tanya teman-teman punya kabar apa yang teman-teman lagi bikin. Jadi ada yang sudah dokumentasi, silakan berbagi untuk kita sama-sama memberikan masukan begitu untuk perkembangan ke depan. Oke, luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi yang pingin kita gali ya, tentunya dari teman-teman di daerah khusus ini, baik dari CGP maupun dari fasilitator. Tapi waktu jualan yang membatasi kita ya. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan ya buat Pak Ocep bisa menyemangati sahabat-sahabat BGP, khususnya teman-teman yang di daerah 3T ya, di daerah-daerah khusus ya. Barangkali ada yang bisa disampaikan dan bisa disemangati, Pak. Silakan, Pak. Tadi yang sempat Pak Alfi bilang, saya sempat gelombang, kemudian kotoran mengenai tubuh saya, dan saya merasakan bahwa itu ada kadang mandi malam juga di perumahan teman-teman CGP itu di luar. Tetapi yang saya melihat di sini bahwa Bapak Ibu guru itu adalah guru-guru yang hebat. Walaupun tidak sama dengan yang di kota yang mempunyai semua fasilitas. Tetapi saya meyakini bahwa, dan saya sudah melihat bahwa Ibu sangat bersemangat sekali. Karena itu tetaplah bersemangat, jadikanlah diri Bapak Ibu adalah panutan bagi semua orang. Karena saya meyakini bahwa tugas guru itu bukan sekedar guru, tetapi dipanggil Allah untuk menjadikan murid-murid kita di sekolah kita, di kelas kita, menjadi lebih hebat lagi dengan potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat, ya, yang terpanggil ya atas pengabdian untuk anak bangsa demi daerah dan negara kita ke depan yang lebih baik lagi. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ocep. Pak Obi, silakan, ada yang mau disampaikan ya? Ya, terima kasih. Singkat saja, perubahan itu memang keras. Tapi mari ketemu butuh waktu pelan-pelan untuk ketemu bisa berubah untuk tujuan yang lebih baik ke depan. Tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Perubahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, tetapi kalau kita konsisten secara berlahan, ya sedikit demi sedikit akan mencapai puncak cita yang kita harapkan. Ibu Bapak, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, demikian yang bisa kita perbincangkan dalam Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits bersama para penggerak-penggerak hebat di kesempatan ini. Semoga apa yang kami bagikan, kami ceritakan hari ini dapat menginspirasi Ibu Bapak sekalian. Silakan tuliskan komentarnya di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube BGP Provinsi Maluku. Dari Swiss Bell Hotel Ambon, kami bertiga pamit undur diri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu datang.